أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Insya Allah kita akan bahas tentang makna kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun RI yang ke-79 tahun. Dan hendaknya kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan, ya, berbangsa dan bernegara. Kita bersyukur pada Allah. Para orang tua kita telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Salah satu nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat kemerdekaan. Hal ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Banyak orang yang bersedia mengorbankan apapun demi mendapatkan hak untuk merdeka. Karena bersyukur pada Allah, kita diberikan kemerdekaan. Ya. Merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan kontribusi para ulama dengan para santri, juga para pahlawan, ya, pejuang muslim begitu besar dan menentukan dalam perjuangan melawan penjajah, meraih kemerdekaan dengan jiwa, raga, darah, dan harta. Kontribusi para ulama, para santri yang sangat bernilai di mata bangsa Indonesia ini harus dijadikan semangat mengukir prestasi, ya. Saatnya kita menjadikan momentum kemerdekaan untuk meneladani para pejuang yang ikhlas mengorbankan jiwanya, hartanya, darahnya demi kita, anak cucunya, ya. Para ulama, para santri, dan para pahlawan negeri ini, ya, meneruskan perjuangan mereka dan membawa kemerdekaan ini menuju kemerdekaan yang totalitas dalam segala arti dan bentuknya. 79 tahun kita sudah merdeka. Ini semua merupakan nikmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jelas bahwa kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian dari penjajah. Allah yang memberikan semuanya, ya. Kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada negara kita. Karena dengan adanya kemerdekaan kita masih bisa menghirup udara segar, ya. Kebebasan sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas karena sudah merdeka. Andaikan belum merdeka, entah apakah kita masih hidup atau sudah mati terkena peluru tembakan senjata para penjajah, seperti di Palestina yang mengerikan sekali, ya. Saudara-saudara kita sampai sekarang belum merdeka, sampai ibadah pun sulit, ya. Dengan kemerdekaan pula kita bisa beribadah dengan tenang. Insya Allah dengan kalau kita merdeka kan ibadah tenang, ya, dengan khusyuk, tanpa merasa khawatir dan takut musuh menyerang.
Dengan kemerdekaan pula kita bisa bekerja dengan bebas, ya, melaksanakan aktivitas pekerjaan kita, ya. Bisa berkumpul dengan keluarga, ya, dengan merdeka kita bisa berkumpul dengan handai tolan, dengan keluarga, ya, dan lain sebagainya. Sungguh kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada negara kita, bangsa Indonesia. Kita bersyukur pada Allah, ya. Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini tentu bukan umur yang muda, ya, dalam bentangan sejarah. Tetapi patut disayangkan kemerdekaan yang diraih dari penjajah Belanda selama 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun kini masih sebatas baru dikenang saja, peringatan dikenang saja, belum sepenuhnya disyukuri oleh mayoritas bangsa Indonesia, ya. 79 tahun cukup lama ini, ya, kita merdeka. Bukan waktu yang pendek. Sesuai dengan umur rata-rata manusia yang manula sudah tua, 73 tahun, ya. Saya 60 tahun. 73 tahun sudah tua. Ini 79 tahun, ya. 79 tahun sudah tua, udah manula lah, hampir 80 tahun, ya. Namun kemerdekaan yang kita raih ini, ya, belum merata di tengah-tengah masyarakat. Jadi memperingati kemerdekaan bukan sekedar perayaan seremonial saja, ya, tetapi harus ditanamkan kepada generasi muda jiwa patriotisme, nasionalisme, ya, wawasan kebangsaan agar mereka memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati, ya, dan merah putih menjadi kebanggaan kita. Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 sangat menarik untuk kita renungkan. Sebuah kemerdekaan tidak mungkin diraih tanpa adanya kemenangan, ya. Kemenangan mustahil didapat tanpa adanya perjuangan. Perjuangan tidak akan berarti tanpa adanya kebersamaan dan persaudaraan serta persatuan. Kebersamaan, persaudaraan dan persatuan tidak mungkin tercapai tanpa ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan tidak akan berfaedah tanpa didasari ilmu agama. Penting ilmu agama untuk kita ikhlas dalam segala apapun, termasuk berjihad di jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 70, punten, ya. Surat Al-Ankabut ayat 70. Walladzina jahaduna fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wallahu a'lam bimuradih. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kemerdekaan Indonesia ini, ya, begitu susah payah diraih, ternyata sering dimaknai sebatas romantisme sejarah semata, ya. Betapa tidak dahulu para pahlawan kita hanyalah menghadapi perang secara fisik, secara militer, ya. Tetapi sekarang bangsa Indonesia menghadapi multi peperangan, ya. Dari perang ekonomi, budaya, moral sampai pemikiran. Bahkan perang dalam bentuk seperti ini lebih besar bahayanya daripada perang secara militer. Karena bahaya yang ditimbulkannya jauh lebih kompleks dan
berdaya rusak tinggi. Bukan fisik yang dirusak, tetapi otak dan pola pikirnya. Ya, itulah yang dinamakan ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya, kita harus melek semuanya, termasuk melek sejarah, ya, melek yang berkaitan dengan semuanya, supaya kita teringat perjuangan orang tua kita dulu, ya. Di dalam memaknai kemerdekaan ini, marilah kita memposisikan diri sebagai hamba Allah yang taat dan beradab, bersukaria menyambut hari kemerdekaan, ya, dengan kesenian, dengan kebudayaan, dengan unsur agama, silakan. Yang penting kita merasa mendapatkan keberuntungan, yaitu nikmat kemerdekaan. Ya, kita sama-sama merayakan 17 Agustusan dengan hikmat. Jangan lupa nanti ada upacara peringatan 17 Agustusan di kampung kita. Insya Allah tanggal 17 Agustus hari Sabtu jam 8 sampai selesai. Kita sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di kampung kita sendiri. Ramaikan dengan berbagai macam cara kita bersyukur pada Allah untuk supaya kita bertambah kenikmatan kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini merupakan pepeling bagi kita bahwa kemerdekaan merupakan sesuatu yang paling berharga. Coba lihat sampai sekarang, ya, orang-orang Palestina sampai dibombardir, sampai dihancurkan semuanya. Ya, ternyata mereka itu penting, bukan hanya simbolis saja, tapi menyangkut harga diri bangsa. Kalau misalnya kita sudah merdeka, berarti harga diri bangsa kita akan bangkit dan sama dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, kita patut bersyukur pada Allah atas semua yang Allah berikan pada kita, yaitu nikmat kemerdekaan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan, ya, kekeluargaan di kampung kita, sehingga akan terbina semuanya. Tidak ada istilahnya blok-blokan lah, ya. Kita sama-sama berbaur, ya, sama-sama menjaga kerukunan di antara warga Ciputi Ugasari, ya, di antara sesama anak bangsa, ya. Perbedaan ras, suku, agama ini merupakan sesuatu yang sudah ada, ya. Tidak boleh kita perbedaan menjadikan perpecahan, ya. Kita lihat persamaannya, jangan lihat perbedaan. Kalau lihat perbedaan, semua pasti akan berbeda. Jangankan kita dengan orang lain, kita dengan keluarga saja, ya, banyak perbedaannya. Dalam satu keluarga masing-masing banyak perbedaan. Saya dengan kakak saya beda karakternya, ya. Oleh karena itu jangan melihat perbedaan. Kita lihat persamaannya. Walaupun dengan orang kafir pun kita lihat persamaan sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Urusan agama terserah masing-masing. Jangan sampai kita, ya, beda pemahaman, beda pilihan menjadi keributan. Jangan, ya. Kita pertahankan persatuan, ya, kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan sampai terpecah belah gara-gara beda pilihan, beda pemahaman. Kita bersatu untuk menuju Indonesia emas. Mudah-mudahan negara kita, pemimpin kita terjaga dari fitnah-fitnah, sehingga mengurus negara ini dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal soleh, ya, melaksanakan tasyakuran untuk mentasyakuri nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.